Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kita lanjutkan video yang sebelumnya, pembahasan soal UKK paket 4 TKJ tahun 2019-2020. Langsung saja ke soalnya. Di soal kemarin kita sudah menyelesaikan pada tahapan ketujuh ini ya. Sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya. Seharusnya kita ke tahapan 8 dulu ya. Tetapi di sini tahapan 8 tentang firewall. Firewall ini nanti kita konfigurasi terakhir digabung dengan konfigurasi firewall yang blocking site dan blocking file. Sekarang kita masuk ke tahapan yang berikut, ke jaringan wireless ya. Oke, di ini kita minimize karena kemarin saya sudah menyusun langkah-langkah kerjanya ya. Oke, di sini kita akan lanjut ke jaringan wireless di Ether 3. Oke, langsung kita buka. Kebetulan saya sudah buka Winbox-nya. Mikrotiknya juga saya sudah buka. Oke, kita buka Winbox-nya. Nah ya, maaf. Oke, lanjut. Kita di tahapan ke-8 ini, nomor 8 ini kita memberi IP di Ether 3 ya. Oke, IP address kita tambahkan IP 192.168.200.1/24, arahkan ke Ether 3, apply, oke. Oke, kemudian katanya di soal SSID-nya adalah nama serta add proxy OKK. Karena di sini kita menggunakan virtual, seperti yang saya jelaskan kemarin, kita koneksinya melalui, oke kita lihat dulu, kita melalui ke wireless ini ya. Artinya wireless ini sama dengan ini ya, SSID. Nah nanti kalau di real ini kan WiFi, nama WiFi-nya SSID itu maksudnya adalah yang ini. Ntar kok modenya nah ini SSID ya, ini SSID-nya ini ya. Oke, ini tidak usah kita bahas. Oke, ini sekedar penjelasan tambahan ya. Kita oke kan saja. Oke, ini kita lewati, berarti kita ke DHCP pool sebanyak 99 klien. DHCP pool di sini karena kita menggunakan hotspot, berarti kita membuatnya di hotspot ya, IP hotspot. Kita ke server, tambahkan hotspot setup ya, ke Ether 3. Kita next. Mask query-nya tidak usah karena kita sudah setting mask query di NAT sebelumnya. Jadi kalau kita checklist ini maka akan 2 kali mask query nanti. Oke, ini dihilangkan. Di next. Kemudian katanya kliennya sebanyak 99. Berarti di sini 100 karena di sini 200.2 sampai 200.100 kan 99. Oke. Sampai di sini kita next. Ini non-kan saja, ini oke, lanjut. DNS-nya ya oke. Nah, ini DNS name-nya kita kasih aja nama smkn1 bengkulu bkl.sch.id. Oke, next. Nah, ini untuk password default-nya kita buat admin ya. Ini untuk password user admin di hotspot nanti. Oke. Sudah selesai. Nah, di sini kita diminta membuat akun sebanyak 20 akun di Radius. Berarti kita nanti akan membuka user manager untuk membuat akun ini ya. Oke, Radius ini singkatan ya, nanti kalian cari apa itu kepanjangan Radius. Oke. Kemudian karena kita akan menggunakan Radius, berarti di server profile-nya kita gunakan Radius ya, use Radius. Nah, di sini kita use Radius. Kemudian sekedar tambahan ini di login, biar riwayat cookie-nya nanti hilang, kita hilangkan checklistnya. Nah, ini maksudnya kalau ada checklist, kita udah login, kemudian kita log off, pas kita login lagi dia masih menyimpan, jadi dia tidak meminta masukkan user dan
password. Tetapi kalau kita dengan checklistnya, dia akan meminta kembali. Oke, nanti kita bahas juga ini. Kita kasih contohnya biar lebih paham maksudnya. Oke, kemudian kita ke radius. Kita buat radius baru. Oke, kita isikan address untuk user, untuk radiusnya nanti. Kita buat 127.0.0.1. Ini adalah radius lokal untuk di user manager nanti ya. Ini secret juga diingat, disamakan nanti di user manajernya nanti. Oke, ini kita checklist di hotspot ya. Jadi konfigurasinya standarnya ini hotspot, addressnya, kemudian secretnya. Kita oke kan. Oke, incomingnya kita checklist juga. Apply oke ya. Nah, di sini sampai di sini sudah. Kemudian berarti kita langsung ke pembuatan akunnya. Berarti kita mengakses user manajernya. Untuk membuat radius ini kita mengakses user manager. Nah, untuk user manager sendiri, karena saya ini di sini menggunakan OS Mikrotik versi yang baru, maka di sini saya lihat nih. Nah, sini sudah ada user manajernya. Tetapi kalau pakai yang versi yang lama, kemungkinan di package-nya ini tidak ada user manager, maka nanti harus menginstalkan user manager. Untuk install user manager ada video sudah saya buat juga, nanti tinggal dilihat bagaimana cara mengupload user manager. Oke ya, anggap teman-teman semua sudah ada user manajernya. Oke, tutup. Untuk mengakses user manager kita akses dari dari jaringan lokalnya ya. Kita akses berarti di PC yang ke jaringan lokal, berarti PC 2-nya ya. Bukan PC 2, PC yang ini. Yang klien ini. Ini kan jaringan lokal. Sebenarnya kan kita konfigurasi dari sini ya. Oke. Kita buka Internet Explorer-nya. Di sini kita masukkan alamat servernya 92.168.100.1/user manager, userman ya. Nah, ini tampilan user manajernya. Untuk default login user manager admin tanpa password ya. Nah, oke. Di sini karena saya sudah buat kemarin, maka di sini kita hapus dulu ya. Yang konfigurasi sudah saya buat, kita hapus dulu. Ini saya remove dulu. Koednya usah. Remove. Oke. Usernya saya remove. Oke. Profilnya saya remove profile. Oke, ini saya remove juga. User sudah. Oke, mungkin di sini karena nggak bisa dihapus deh. Oke. Anggap di sini kita belum ada profile ya. Oke, tampilan awalnya pas kita login. Nah, di sini kita klik router ya. Pas masuk ke user manager, kita klik user manager, klik router, add, tambahkan router baru. Nah, nama routernya apa? Di sini kita buat router UKK, RUKK aja ya. Saya buat RUKK. Nah, di sini ini IP address yang kita tuliskan di Winbox tadi. Berarti di sini kita tulis 127.
0.0.1 sesuai dengan yang ada di Winbox tadi. Secretnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk time zone-nya kita sesuaikan plus 7 ya. Kalau Indonesia ini plus 7. Asia plus 7. Oke. Add. Oke, routernya sudah kita buat. Kemudian kita membuat profile. Tambah profile baru. Profilnya UKK 2019. Create. Oke. Profilnya sudah. Kita buat limitasi. Kita buat limitasi ini untuk limitasi profilnya nanti ya. Oke, di add new. Kita buat limit 1 misalnya. Oke, di sini tidak usah kita konfigurasi. Kalau kita udah lanjutan ini kan kita dasar, kita disesuaikan dengan soal. Di sini tidak perlu kita konfigurasi. Nah, kalau kita sudah memanage bandwidth, membatasi internet, nanti sesuai kuota, sesuai bandwidth yang diberikan, boleh di sini dikonfigurasi. Tetapi di sini kita kosongkan, tinggal kita add. Sudah ada limit 1 dengan profile namanya UKK 2019. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menambah limitasi untuk profile UKK ini ya. Add new limitation. Kita hidupkan periode internet akses jaringannya itu ada 1 minggu penuh ya. Dengan waktu penuh gitu ya. Di limitasinya limit 1. Oke, add. Setelah selesai ini baru kita membuat user. User kan diminta tadi sebanyak 20. Berarti kita add. Nah, kalau one berarti 1 ya. Kalau batch ini kita menambah secara book massal ya. Oke, kita tuliskan 20, sebanyak 20 berarti. Perfectnya ini adalah awal dari user kita. Oke, kita tulis misalnya UKK sepanjang 3. Oke, berarti nanti UKK ditambah ada 3 digit di belakangnya ya. Untuk password, kalau kita checklist ini maka password akan sama dengan username. Kalau tidak, kita checklist. Nah, kita mau passwordnya panjangnya berapa? Misalnya kita bikin 3. Kalau saya klik ini, checklist ini, nanti password dan username-nya sama. Oke, kita arahkan profilnya ke UKK ini ya. Assign profile ke UKK 2019. Oke. Di sini sudah terdapat 20 user. Nah, untuk membuktikan user ini sudah bisa dipakai atau belum, kita buka klien 3-nya. Kita running. Nah, kalau teman-teman yang kemarin kan sudah saya bilang kalau misalnya kira-kira laptopnya tidak kuat 3 OS running, runningkan aja yang ini tapi diganti networknya ya. Gantikan networknya ke arah kabel ya. Ke arah wireless. Nah, kebetulan kalau saya running 3 ya. Oke. Nah, ini tampilan untuk yang klien wireless. Nah, di sini dia minta login ya. Ini halaman loginnya. Tadi sudah saya copy. Bisa beda ya, karena beda PC nggak bisa kita copy. Oke, kita lihat saja. Kita lihat. Nah, ini kita minimize. Nah, ini dia. Usernya UKKGR8. Passwordnya kopikan saja. Oke. Sudah. You are login. Login. Berarti kita sudah login. Berarti sudah. Coba kita cek. Oke. Nah, ini berarti
user yang ini sudah bisa login. Nah, untuk bentar ya, SMK. Oke, kita balik aja. Nah, untuk melihat fungsi dari yang saya bilang tadi, yang ini, yang yang ini, cookie ini, kalau kita checklist ini, maka di sini kita hilangkan dulu ya. Di sini kita log off. Nah, pas login dia akan minta login lagi. Oke. Tetapi kalau kita checklist, oke, kita coba log off, kita login, ya masih nyimpan ya. Login. Nah, dia kan langsung login, dia tidak minta masukkan lagi user karena di sini saya checklist tadi ya. Di sini tadi saya checklist, saya log out, saya login. Nah, dia langsung masuk karena memori cookie-nya masih nyimpan login ini ya. Nah, tapi kalau kita hilangkan, kita apply, kita oke. Nah, kita log off. Nah, dia minta login lagi. Nah, itu sekedar tambahan ya. Oke, kemudian berarti akunnya sudah selesai. Oke, sekarang kita diminta untuk mengkonfigurasi supaya wireless ini tidak bisa internet dari jam 7 sampai bisa internet dari jam 7 sampai jam 16 saja. Berarti di luar itu internetnya mati. Oke, di sini kita konfigurasinya melalui filter rule ya di firewall, bukan kita setting di user manajernya. Karena di soal tidak ada disebutkan ya. Oke, kita buka IP firewall filter rule, kita tambahkan. Oke, di general chainnya forward, yang mau tutup akses internetnya adalah kan wireless, berarti di interface-nya kita ganti ether 3, sumber internetnya ether 1. Oke, kemudian ekstranya di time-nya. Nah, ini nanti kita akan membuat dua waktu ya, dua filter rule karena satu hari satu malam itu kan tidak bisa kita membuat langsung satu putaran penuh dari 00 sampai 23 karena di situ nanti akan tidak berjalan ya, atau internet akan tutup total. Maksudnya oke, lihat saja ya biar lebih paham. Maksudnya pertama kita tutup dulu internet yang dari jam 00.00 sampai jam, karena kan jam 7 sudah bisa internet, berarti 06.200 bukan 059 ya, 59. Nah, artinya dari jam 12 malam sampai jam 7 kurang 1 detik internetnya mati ya. Nah, jam 7.00 internetnya hidup. Berarti di sini actionnya kita drop. Internetnya kita drop. Nah, artinya dari jam 12 malam sampai jam 7 kurang 1 menit internetnya drop. Nah, itu untuk rule 1. Nah, untuk rule keduanya kan dari jam 16 berarti jam 4 sampai jam 12 malam. Kita kopikan saja konfigurasi ini. Kita copy. Nah, ini tak disimpan dulu, yes. Nah, ini kita copy, kita tinggal mengatur di waktunya saja. Berarti jam 16.01.00 sampai jam 23 malam ya, 23.59.59. Nah, ini untuk yang rule keduanya, aksinya sama drop ya. Oke. Nah, kita sudah punya dua rule ya ini. Kita sudah punya dua rule ini. Dia merah karena emang batas waktunya belum ini, jadi dia belum berjalan ya. Oke.
Kita buktikan dulu kita buka dulu ini. Nah, ini kita login dulu. Apa katanya? Oke. Ini sudah bisa login. Up, up. Kegedean ya. Kita turunkan ya. Nah, ini kan internetnya bisa nih. Internetnya bisa karena sekarang kan waktu masih jam 3:12. Nah, untuk membuktikan ini kita lihat di konfigurasi ini. Oke, berarti ini kita tutup aja jam 15:15 ya. Nah, oke. Mulai oke. Kita tunggu sampai jam 15:15 nanti apakah di sini dia terjadi RTO ya. Agak sabar sedikit ya menunggu. Nah, kita lihat sini udah lewat 14, kita tunggu. Kalau dia RTO berarti konfigurasi yang kita lakukan sudah benar. Oke. Nah, ini 15:15. Ini belum sinkron mungkin waktunya. Dia belum tutup nih. Ah, nih. Waktunya beda detik ya. Karena kemungkinan beda detik. Dia udah RTO nih. Berarti internet sudah putus. Nah, coba. Nah, ini dia berubah menjadi warna hitam. Coba kita matikan konfigurasinya. Kita lihat. Kalau kita matikan konfigurasinya, apakah dia nyambung lagi kan internetnya? Oke, kita hidupkan kembali. Apa yang terjadi? Nah, putus lagi. Oke, berarti konfigurasinya sudah berhasil. Oke, untuk tahapan ini sudah selesai. Berarti video ini sudah selesai sampai sini ya. Untuk berikutnya nanti kita blok situs, blok file, dan firewall yang lain. Kita lanjut di video part ketiganya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.